الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ibu-ibu, bapak-bapak kami, hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah atas izin Allah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Yang dari siang tadi kondisi hujan lebat, tentu doa kita Bapak Ibu, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kami hujan yang bermanfaat. Kalau di Padang kau Bapak Ibu, lagi sekali 3 hari, sekali 4 hari hujan. Tapi kalau lihat 3 minggu yang lalu itu khususnya daerah dari Bukit Tinggi, Agam, Kampung Padatu, Perempuan, Sangka, itu hampir setiap minggu orang melakukan salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan. Satu nikmat yang dicabut oleh Allah, tidak diturunkan hujan, dia berpengaruh kepada hal-hal yang lain, termasuk wisata. Kawan-kawan yang memang bergerak usahanya di pariwisata, Pak tanya, kamar rute gini majak tamu karau pikumbuh pindah angka diceliak di arau saja ya tajun kariang sawah orang menyabi bukit arau tawakal aja angka diceliak Pak. Jadi satu nikmat yang dicabut oleh Allah, dia berimbas kepada yang lain. Maka tidak salah dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kamilah yang menurunkan Al-Quran yang demikian lebat, memang bermanfaat. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kamilah yang menurunkan hujan itu dari langit, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman dan buah-buahan, rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kamu. Maka Bapak Ibu, hujan labih itu sebenarnya memberikan keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan itu betul-betul memberikan manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita bulan yang lalu tentang, itu sambung di Ibu ya Pak. Tentang itu biasanya kalau awak menulis Pak, titik 2 tentang apa? Nak tekan ya Pak. Kalau nak tekan aku semua lupa.
Tambah selang-seling lah nampak, jadi tidak tekan. 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, kita bicara tentang salah satu kaidah fikih yang diambilkan dari ayat Al-Quran. Bunyi kaidah fikihnya adalah al-adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalilnya kita ambilkan dalam Al-Quran, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maka perintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah. Maka dulu kita sampaikan, bisakah adat menjadi sandaran hukum? Bisa. Karena Bapak Ibu, adat kebiasaan itu dia jauh lebih duluan datangnya ketimbang hukum. Tak betul? Kalau bicara masalah adat, apabila Minangkabau banyak masalah adat kematian saya Pak, itu banyak kan? Ya anak pisangnya lah, anak nikun lah, anak bakunya lah. Kadang-kadang menjelang penyelenggaraan jenazah itu masih sibuk berpantun je persambahan. Sampai di Pak Malin tu, sampai laluan lah. Sehari yang malam je barbah apa tu pantun tu Pak, persambahan. Sebenarnya hikmahnya bagus, lancaknya. Tapi terkadang dominan lo adat tradisi ketimbang perintah agama. Sehingga penyelenggaraan jenazah baik nanti buju ada diantarkan di korando, sehingga penyelaksanaannya kadang-kadang tertunda. Nah, itu kan tradisi. Masalah perkawinan, apa pun yang banyak. Dan baca puik lah, dan baca puik sepanjang adat. Kalau di Pariaman, bagi orang-orang yang tak faham dengan adat Pariaman, laki-laki babali lah. Kalau pergi kumbuh, maisi sesudui lah. Nah, itu perlu penjelasan tentang hukum, termasuk masalah kewarisan. Banyak tu kasus-kasus, termasuk nikah sesuku. Nah, kalau nikah sesuku, Bapak Ibu, itu yang paling ahli menjadikan guru ambo sepiak lah. Itu nak kamu jadikan, bela dia menjadikan nikah sesuku di Minangkabau. Itu kan nuansanya tradisi kebiasaan, dan tradisi itu sudah jauh lebih dulu ketimbang hukum Islam datang. Maka dulu pernah mau sampaikan dalam kajian itu, termasuk dalam kaitan masalah perkawinan itu, laki-laki di Minangkabau itu seperti ayam jago, ayam aduan. Ayam aduan tidak Pak. 5 disengkok 5 berkukut, 5 jataan 5 berkukut. Ayam jago masih sifatnya satu. Itu kiasannya. Itu kiasan dari Pak Amir dulu betul. Seperti ayam jago, 5 disengkok 5 berkukut. Dulu 5 tagak, 5 tinggal, 5 bini. Itu kiasannya. Pindah kampung sebelah nak 2, pindah kampung sebelah nak surang. Pindah kampung sebelah nak ada surang. Itu tinggal-tinggal model itu sini Pak. Kau ada pati Bapak dan Ibu, angku-angkuan dulu lazim dan biasa. Saya kalau punya isteri 3, ambo kakek ambo Bapak dan Ibu sampai isteri lah, cucu 22. Kalau pahami kini Bapak Ibu, syukur malahan sebenarnya. Banyak Bapak sana Pak, banyak saudara kandung. Tapi kalau dipahami di saat itu, banyak yang terlentar, tak tercukupi nafkah. Karena nafkah itu kewajiban kami bagi laki-laki. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib tu Pak. Walaupun memang kami kau tak punya pekerjaan tetap, kami serabutan Pak, tapi nafkah itu tetap. Ibu guru, golongan 4, gaji 5 juta, sertifikasi sampai juta. Kepala sekolah lo tunjangan kepala sekolah. Hitung-hitung gaji ibu per bulan 10 juta. Kami berkulinya. Ini nama berkuli tukang kacau lo, nak tukang Pak. Kalau tukang dapat 200. Kalau tukang kacau 120. Kadang dapat kerja, kadang tak. Apakah dengan kondisi seperti itu kewajiban nafkah menjadi gugur? Tidak.
Karena nafkah itu wajib. Kadang-kadang Bapak Ibu, karena keterbatasan itu sehingga anak-anak menjadi terlantar. Banyak yang tidak mendapatkan pendidikan terbaik. Karena waktu itu ibaratnya laki-laki itu seperti ayam jago. Dalam kajian sebelumnya pernah saya sampaikan, wajar dulu Bapak Ibu, ada orang menikah ternyata ini senasab, keturunan sebapak, tidak tahu. Dulu biasa sih, karena memang pindah sebelah beranak seorang anak dua, ini tidak perlu dikenalkan. Akhirnya nyok gadang berhubungan, kalau kini pacaran, kalau istilah Pak dulu boleh. Terjadi hubungan nikah. Usut punya usut, ternyata sebapak. Adat itu dia lebih duluan ketimbang hukum yang datang kemudian. Apakah adat tradisi itu bisa dihapuskan? Tidak bisa, Bapak. Maka Islam hadir dalam rangka menjadikan mana adat yang dibolehkan secara hukum, mana yang tidak dibolehkan. Maka kemarin itu kita jelaskan 3 paling tidak syarat ketentuan tradisi itu bisa diterima secara hukum. Pertama, tradisi itu perbuatan baik. Kalau ini tidak elok, Pak, langsungnya di-cancel, tidak sesuai dengan Islam, tidak baik. Yang kedua, tradisi itu memang sudah berkelanjutan secara turun-temurun. Maka kadang-kadang ibu jawab, Pak, karena cok kali menyebutkan tuh, iko dari nenek moyang kami dulu memanglah model iko. Itu Pak, berarti memanglah lama. Yang ketiga pada ibu, dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbuatannya perbuatan baik, lalu tradisi itu sudah demikian lama dilakukan, lalu dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama syarat itu terpenuhi, adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, artinya boleh. Sabuilah apa tradisi di kampung apa? Apa tradisi di kampung ibu? Kan macam-macam tuh Pak. Lain buat, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Tradisi itu macam-macam. Walaupun sama-sama Minangkabau Pak, beda-beda. Walaupun sama-sama orang Darik, orang Bukit Tinggi, orang Agam, orang Sangka, orang Solo, itu dia pun satu orang Darik, Pak. Tidak sama tradisi macam-macam. Nah, selama dia perbuatan baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka silakan dan dibolehkan. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakkamah. Tradisi Priaman yang petang ego bertabui. Itu kan pro kontra saja. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dengan berbagai dalil dan alasan. Sekarang Bapak cabut itu banyak tuh penepek situ. Kalau dicari dari segi tradisinya memang dari dulu, tapi dicari dari segi efek manfaat baiknya, disitulah terjadi pro kontra. Maka ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu kajian kita dulu Pak. Nah, kita masuk kepada kaidah fikih yang kedua, itu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha itu artinya apa Ibu? Setiap urusan, setiap pekerjaan didasari dengan niat dan tergantung dengan tujuan. Apapun ibu kerajuan, apa kerajuan, itu dasarnya tergantung dari niat. Maka dalam sebuah ungkapan disebutkan la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kalau tidak ada niat. Nah, dari mana kaidah fikih ini dimunculkan oleh para ulama, Bapak dan Ibu? Ini berdasarkan ayat surah Al-Bayyinah, satu di antaranya. Ayat yang kelima, yang Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah engkau diperintah melainkan hanya untuk menyembah Allah serta menjalankan ajaran agama yang lurus.
mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah ajaran agama yang lurus. Maka pada Ibu, ini satu di antara dasar tentang masalah niat dalam setiap perbuatan, terutama dalam masalah ibadah. Itu ayatnya. Kalau dalil tentang hadisnya, itu hadis yang populer itu. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu kali dua coba. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan memang setiap apa yang kita kerjakan itu tergantung dari niat. Kalau kita lihat asbabul wurud munculnya hadis ini, alasan-alasan munculnya hadis ini, kan kita dapati bahwa muncul hadis ini adalah ketika Nabi dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Kalau dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi itu hijrah kan 2 kali. Pertama ke Habsyah, Ethiopia. Hijrah pertama ini Nabi hanya berangkat dengan beberapa orang saja. Dan hijrah itu tidak begitu lama, hanya beberapa hari. Nah, setelah itu Nabi kembali lagi ke Mekah. Tapi hijrah yang kedua itu adalah tonggak sejarah peradaban Islam. Ketika Nabi dengan para sahabat berpindah dari kampung halaman, terusir, diintimidasi oleh orang jahiliyah, maka hijrah inilah yang menjadi dasar pondasi peradaban Islam itu, kebangkitan dakwah Islam itu. Nah, ternyata dari kelompok orang-orang yang ikut pindah bersama Nabi itu niat motivasi beda-beda. Coba baca sejarah. Ada yang ingin pindah dengan Nabi itu dikarenakan ingin menyelamatkan hidup. Takutnya bantai orang jahiliyah, Pak, mendingan pindah. Ada yang ingin untuk bikin usaha. Karena memang tradisi orang Quraisy, disebut Quraisy itu kan suka berdagang, Kalau pindah Pak ke Madinah, tonton terbuka rezeki, terbuka usaha. Sebab di Mekah nampaknya tak mungkin lah. Sebab jauh kini dah Pak. Aku bukit tinggi lah buka usaha, buka kedai lah, padang kalau payah. Nah, semua itu. Ada yang memang ingin mencari pasangan hidup. Jadi sekian banyak alasan-alasan itu, ada yang memang murni berdakwah dengan Nabi, menyelamatkan akidah Islamiyah, ikut berjuang dengan Nabi. Dari sekian banyak alasan itu nampak di Nabi. Kalau tiba doanya Pak Tabaco, si anu, siapa, si bulan, itu alasannya. Sehingga Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Setiap perbuatan tergantung dari niat dan sesuai dengan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya pahalanya Allah yang berikan. Nah, ini menjadi dasar salah satu hadis tentang al-umuru bima qasidiha tadi Pak. Setiap urusan tergantung dari niat. Karena memang setiap perbuatan yang kita lakukan dia bermutu, bernilai, berpahala. Itu memang dasar pertamanya itu adalah niat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin muslim itu lebih baik ketimbang amal perbuatannya. Tapi jangan salah paham. Itu Nabi menyebutkan betapa pentingnya niat. Nah, kalau dipahami secara harfiah, ini bisa salah paham Pak. Niat seorang mukmin lebih baik ketimbang amalnya. Nah, kalau lebih baik niat ketimbang amal, niat selawat, saya beramal. Nah, itu maksudnya dah. Menunjukkan eksistensi keberadaan niat itu sangat penting. Nah, makanya kalau Bapak Ibu dari kajian-kajian ulama mazhab fikih itu, terutama mazhab Syafi'iyah itu menempatkan niat itu sebagai rukun dalam ibadah. Coba lihat puasa, niat. Salat, niat. Haji, niat ihram. Memang niat. Yang beda itu cuma dalam masalah niat itu, masalah salat menempatkan apakah dia termasuk rukun dan syarat. Itu aja bedanya Pak. Tapi tetap niat menjadi sesuatu penentu dalam keabsahan ibadah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu dasar pengambilan
kaidah fikihnya. Nah, kini masuk pengertian niat itu sebenarnya. Dan di mana letak niat itu sebenarnya Bapak Ibu? Nah, sering orang mengartikan niat itu letaknya di hati. Kan di hati. Niat itu di hati macam. Nah, kalau dia di hatinya tak baca, Pak. Karena kajian fikih itu dia bersifat amaliyah. Maka dulu pernah kita sampaikan fikih itu artinya al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Perbuatan yang bisa dilakukan, disaksikan, dibaca, itu yang fikih. Makanya dalam kajian-kajian tentang salat khusyuk tu, salat khusyuk tu, Pak. Salat khusyuk tu tidak bertamu dalam ketentuan fikih. Ibu balik-balik buku fikih itu barakat abahnya, betapapun banyak penulis yang pengarangnya, salat khusyuk itu tidak temu dia dalam kajian fikih. Bahkan tidak bertamu dalam kajian fikihnya Bapak dan Ibu, karena memang khusyuk itu persoalan hati. Saya yang tahu orang salat khusyuk tak Pak? Coba. Ambo salat Allahu Akbar. Lalu ibu sampaikan, Ustaz tadi tidak khusyuk salat. Bisa ibu tuding yang mau salat. Atau kebalikannya, ibu solat lalu tengok, ibu tak khusyuk solat tadi itu, bisa? Tak. Kenapa tak bisa? Karena masalah khusyuk itu masalah hati, Pak. Masalah konsentrasi. Paling-paling awak hanya bisa menerka indikasi inyo khusyuk atau tidak, itu saja. Maka ketika awak bicara dulu kajian tentang salat khusyuk itu, secara aturan kelompok kajiannya dia tidak masuk dalam kajian fikih. Tapi karena dia menempel dalam keutamaan fadailus salat itu, maka dia masuk dalam kajian-kajian. Karena salat itu kan kajian fikihnya, fikih ibadah. Di antara keutamaan salat itu tidak cukup hanya terpenuhi rukun dan syarat. Maka dibutuhkan kekhusyukan untuk menentukan bahwa salat kita itu jauh lebih baik. Kalau hanya terpenuhi rukun dan syarat, Bapak Ibu, selesai. Rupanya ibadah itu tidak cukup dengan terpenuhi rukun dan syarat. Mesti ada kekhusyukan kalau salat. Mesti ada adab. Bagi kami laki-laki ke Bapak Ibu, kami salat, kami pakai kain sarung. Kain sarung yang agak dalam. Kami labihi di atas pusik, lalu di bawah lutut seketik. Sah tak solat kami itu laki-laki? Sah? Bagus sah. Kalah menutup aurat. Karena batas aurat laki-laki itu pusat dan lutut. Kalau itu hanya ukurannya, kami labius seketik di atas pusik, di labius seketik di bawah lutut, Pak. Terpenuhi tuntutan menutup aurat. Tapi dari segi adab, kan naik, Pak. Adabnya kan naik. Maka ada namanya hukum, ada namanya etika hukum. Adab itu dalam ibadah penting. Kalau hanya persoalan rukun dan syarat terpenuhi ketentuan itu sudah selesai. Tapi adab, Pak. Jangan menemui Allah, menemui Pak Camat, Pak Lurah, saya lebih sopan ya, Pak. Lebih tertib pakaian, lebih bajas belasi. Masa berhadapan dengan Sang Pencipta kita, awak hanya pakai singlet, pakai kain sarung. Pakai singlet, Pak. Pakai kain sarung. Kain sarung tapinya lah perla tu, Pak. Kain sarung tu kain tujuh nak berganti. Itu yang dipakai secara adab. Kan? Jadi Bapak Ibu, sering orang sebut niat itu di hati. Nah, kalau dalam makna fikih, niat itu artinya qasdu. Bisyai'in muqtarinan bi fi'lih. Ada kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan yang langsung diikuti dengan perbuatan itu. Itulah niat sebenarnya. Aku contohkan ke Ibu Pak. Awak kini kan salat maghrib, Pak. Santai lagi salat isya. Ibu duduk di rumah. Terdengar orang ceramah tawirid. Lalu setelah habis ceramah dikumandangkan azan. Allahu Akbar. Masuk waktu isya. Yang maksud dengan kasdu menyengaja itu, Pak? Yang mana, Bu? Kalau ibu japak duduk, bangkit dari tempat duduk tu, ambil air duduk. Kalau ibu pakai mukena, ambil mukena. Barangkit kamu saja ikuti proses salat berjamaah. Itu sebenarnya kasdu bisyai'in tu.
Tapi kalau ibu bapa duduk di rumah, Allahu Akbar, ya salat isya ramah. Awak salat isya. Tapi masih duduk melepuk. Jangan buka TV tu main HP. Alah selesai orang salat isya berjamaah. Lah selesai orang salat isya berjamaah. Awak tadi kepai tu. Dah selesai seorang. Itu nak niat namanya. Kau dalam fikih itu amaliyah perbuatan tu. Makanya Bapak Ibu, ketika orang berpuasa tidak disebutkan niat dalam bentuk nawaitu shauma ghadin, tapi ibu bapa lai jago pagi makan sahur. Makan sahur prosesnya itulah makna menyengaja melakukan suatu perbuatan yang diiringi dengan perbuatan itu. Bako jago pagi pak, buka puasa pagi. Mestinya yang dilakukan. Jadi karena mau puasa itu makan sahur. Dari proses seperti itu yang dilangsungkan dengan perbuatan yang kita inginkan, itulah niat yang sebenar. Makanya ketika ibu bapa salat talambe, tak kaja baca usolli fardal isya'i, langsung takbir mengikuti imam, maka di situ sudah termasuk bagian dari niat karena ada kesengajaan melakukan perbuatan yang diiringi dengan perbuatan itu. Kan penting sebenarnya itu Pak. Nah, masalah usolli dan nawaitu itu kalau kita baca dalam mazhab Syafi'iyah itu dia tidak lebih lafaz niat. Lafaz niat itu artinya pada Ibu akan lebih menguatkan dan memantapkan hati kita kalau dibaca pakai usolli ada. Tagak apa ada usolli. Seakan-akan lebih tepik marifatnya. Lebih khusyuk Pak dan lebih yakin. Tapi ketika nak dibaca kesengajaan itu sudah disebut sebagai niat dalam melakukan ibadah. Nah, niat itu pada Ibu seperti puasa itu bisa diborong niatnya. Sebulan mulai sahur pertama Pak, niat sebulan penuh. Kok tak lambe jago, kok nak sahur. Ketika dilangsungkan dengan perbuatan menahan diri tidak makan dan minum serta membatalkan ibadah puasa, maka disitulah niat ibadah puasa. Maka ibadah itu sebetulnya enteng dan mudah Pak. Termasuk solat berjamaah. Tak sempat melafazkan niat, tak malah. Malahan keutamaan berjamaah itu cari prosesnya Pak. Allahu Akbar. Awak kan senyum-senyum saya di belakang tu Pak makmum Pak. Mendengar bacaan imam sini Pak. Disimak imam baca kan. Adanya ruku awak ruku, ini sujud awak sujud, ini salam awak salam. Pentingkah masalah Al-Fatihah? Itu perdebatan khilafiyah. Tapi ketika kita pelajari dalam bentuk pelaksanaan, coba baca bandingkan. Wak tadi salam maghrib, mau diambil tadi salam maghrib Pak. Dapat ambil rakaat yang kedua. Imam baca ayat terakhir. Contohnya kan, lakum dinukum waliyadin. Itu yang dapat tujuan Pak. Dihitung satu rakaat tak? Dihitung satu rakaat. Bila Pak baca Al-Fatihah, bila Ibu baca Al-Fatihah, ini dapat tujuan lah. Walahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang saya dapat. Allahu Akbar. Kamu baca bismillah, hanyalah rukuk. Ikuti, dapat tak satu rakaat? Dihitung satu rakaat. Bila Ibu jawab baca Al-Fatihah, bila baca ayat, akan tak tumpang di video ili saya kalau istilah waktunya Pak. Mengambil saya tegak di belakang ada pelo palo 27 derajat. Kamu mengambil saya tanya. Disimak bacaan imam, lalu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau memang sempat secara utuh disimak imam baca Al-Fatihah dan diikuti dan dibaca ayat pendek sesuai apa yang kita pahami. Kalaupun itu tidak dapat buktinya, taujung Pak masih dihitung satu rakaat. Padahal karajo yang tidak ada dah. Imam rukuk awak rukuk, imam sujud awak sujud, nyo salam awak salam. Pahalanya dapat 27, Pak dapat 27. Tak begitu luar biasa faedah berjamaah Pak. Maka usolli nawaitu kalau kita baca dalam kitab fikih dia lebih kepada makna lafaz. Pertama dasar pengambilan kaidah, yang kedua pengertian niat, yang ketiga ya Bapak fungsi niat itu sebenarnya Pak.
Wak niat ku guna fungsinya kan. Kalau wak calik dari pelaksanaan kajian-kajian fikih itu apa ibu? Niat itu berfungsi pertama untuk membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah yang sunnah. Contoh, kalau ibu salat masuk ke masjid, salat sunat apa namanya? Salat sunat tahiyatul masjid. Dicalik mirip apa gambar di dinding, masih ada 3 minit lagi menjelang orang qamah. Tagak ibu balik, geser tagak seketik, salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat sunat rawatib qabliyah. Sama tak cara pelaksanaannya bu? Sama. Bacaannya sama, gerakannya yang bedakan niat. Kan niat yang bedakan apa? Sama gerakan, sama proses, sama bacaannya, waktunya juga sama, tapi yang membedakannya niat. Berarti di situ nampak bahwa niat itu berfungsi untuk membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunat. Bagi ibu bapak yang salat subuh yang tidak pakai kunut sama dengan salat-salat rawatib itu pak. Sama. Itu juga bacaannya, itu juga gerakannya 2 rakaat. Tapi apa yang membedakan dia salat sunat dengan sebanding salat subuh? Niat. Kalau ibu bapak puasa ibu juga hari Senin. Apa yang membedakan puasa Senin ibu lakukan itu puasa sunat? Jangan-jangan ibu melakukan puasa nazar atau melakukan puasa qada. Apa yang membedakan? Niat. Maka kalau mau tanya ke ibu, puasa bu, yo hari ini Senin. Puasa ibu, tahunya puasa Senin atau puasa qada apa puasa nazar? Dari pengakuan niatnya apa? Ambo membayar puasa ambo yang dulu banyak tertinggal-tinggal. Anak berampek jaraknya 1 tahun. Ketika datang puasa banyak puasa yang tinggal. Dia tengok alun banyak terbayar. Maka dia hidup lagi kini masih ada, umur masih panjang, kesempatan untuk membayarnya. Kok dia hitung dicatat tak tahu ada. Berniat saja untuk melakukan qada. Dipilih hari Senin. Laku hari Senin supaya sekali maraku dayung 2-3 pulau dalam tahun. Puasa Senin sunatnya dapat, puasa qadanya dapat dia. Maka itu Bapak Ibu mendabirkan niat dalam satu ibadah itu boleh. Boleh. Makanya kalau ibu mengqada puasa, kalau ibu kan utang lama itu banyak tekanan. Kalau mau tanya ke ibu, orang-orang ibu-ibu pak, lalu tak catat di ibu ketika Malayan menyusukan anak dulu berapa puasa tinggal? Tahu panjang menunggu? Tidak, kesimpulannya tidak ya. Banyak tinggal. Dicatat dan catat. Kok tak catat mana catatannya tadi lima. Ada ke catat. Awak yakin ada puasa yang tinggal? Baca rohnya Pak Ibu. Satu diantaranya memperbanyak puasa sunat itu. Kalau tekana memang ingin barat tinggal, bayarlah. Maka cara yang paling baik itu carilah hari-hari baik. Seperti hari Senin, hari Kamis. Itu kan hari-hari yang disunatkan berpuasa. Maka kalau dapat 2 sunatnya dapat di hari Senin, hutang kewajiban tabayyin. Ini boleh mendabelkan niatnya Bapak Ibu. Boleh nak merinci niat itu serinci-rincinya. Boleh tak? Sakusus-kususnya. Boleh. Contoh Pak. Tapi mengkhususkan niat sakusus-kususnya punya risiko. Aku contohkan niat yang paling khusus ke Boyo Pak. Karena memang ingin memantapkan niat semantap-mantapnya, dibuat niatku khusus-khususnya rinci-rinci. Sehingga aku salat sunat, salat wajib, salat isya, 4 rakaat di Masjid Nurul Sakinah, Balimbing. Imamnya Ustaz Andri dari Payakumbuh. Lillahi ta'ala. Boleh ada niat dibuat oleh itu Pak?
Ingin dia rinci, pada tu lebih rincian. Buatlah rinci rinci. Ngajak aku salat Isya berjamaah, Sakinah. Jalanan namanya kau? Mangga. Nomor sekian. Balimbiang. Sakinah tu banyak dah Pak. Di apa tu ada Sakinah Blue Bag. Abean di Balimbiang, Jalan Mangga. Berimam ustaz itu. Asalnya dari Kumpul, umurnya 30 tahun. Boleh nak niat itu. Dia ingin memantapkan kembali. Boleh apa? Boleh apa? Tak ada masalah. Cuma Pak kojo nak kojo. Dia tak ada syariat menentukan model itu. Apa baik model itu? Boleh. Secara hukum boleh. Tapi risikonya ada. Kok nyampang imamnya ndak Ustaz Andri, yang imamnya yang Fajri, batal salat jadinya. Takkan apa niat tadi Ustaz Andri, ada niatkan pada itu rupa yang naik tampil ndak itu ustaznya Pak. Berarti itu namanya kojo nak kojo. Ndak disuruh model tu baik kerja model tu. Nya berisiko. Dari segi ketentuan boleh saja. Bisa jadi nanti inyo ndak salat di Masjid As-Sakinah atau di masjid yang di bawah Muhajirin. Batal sholatnya. Nah itu Bapak Ibu, satu fungsi niat itu tadi untuk membedakan mana amalan yang wajib, mana amalan yang sunat. Yang kedua Ibu Bapak, fungsi niat itu adalah untuk menentukan apakah dia beribadah itu lillahi ta'ala atau tidak. Ikhlas kalau bahasa awaknya Pak. Nah, kok sering orang mengatakan apa Bapak? Semoga lillah menjadi lillah. Itu kata-kata baca lihat Pak. Maknanya itu Pak. Semoga lillah menjadi lillah. Panik-panik Pak Bagarajo dari pagi sampai malam kan panik lillah. Yang diharapkan apa tuh Pak? Ridha Allah. Ridha Allah itu bisa didapatkan dengan bentuk keikhlasan. Maka ibu-ibu kalau Bagarajo di rumah bakureh dari pagi sampai malam, ya nama ibu-ibu kok tidak enteng kerja Pak. Kalau Pak dapat baca cubuan gantian tak sekali-sekali. Jago pagi anak sekolah jangan naik, baik minum, puan sekolah makanannya, buku macam-macam. Itu sampai jam 7. Lah berangkatnya sekolah pulang. Apa kau selesai kerja ibu? Tak mengambil tadi yang bersirat-sirat. Kalau ibu nak kerja, kalau bekerja langsung pergi kerja. Dia selesaikan bersirat-sirat tu apa ibu selesai kerja situ. Tak nampak lo kain tertumbuk, tunggu. Dirandam kain kau selesai. Kain dirandam kerja udah. Mangkit tangkai sapu, rumah kumuh segala macam. Di berasian rumah selesai urusan rumah kain dah dirandam kok dimasuk cuci. Selesai kerja ibu. Ndak lah. Kain nan kumuh dicuci, kain nan taungguk laba cuci petang dipengalat. Dilipet dia setrika. Selesai melipet segala macam, ada lama lah ngaji-ngaji lu orang masjid Sakinah depan. Ya si tanda-tanda waktu zuhur. Dibayar makan, dibayar minum, bayar salat zuhur. Selesai kerja ibu. Enggak ada piring ngalun tercuci. Selesai model tu menjunjung. Selesai kerja ibu. Alun ka selesai le ibu. Memikian apa yang tadi sambah sanjo beko anak pulang sekolah barunya lapar. Kok perlu ke kedai pergi ke kedai. Kok belanja pergi belanja. Pergi belanja ke kedai tabawa dado 1 kilo, tabawa bawang, tabawa itu. Selesai kerja ibu. Alun lai. Bila berhenti bu kerja. Nah sampai ke bakaruh ke lalu saya berhenti. Tak enteng dah Pak. Maka doanya itu semoga lillah menjadi lillah. Dia bisa menjadi lillah. Lillah itu karena Allah kalau memang didasari dengan keikhlasan. Maka surah Al-Ikhlas itu artinya apa tu bu? Al-Ikhlas, ikhlas itu apa artinya? La ikhlas Pak. Ikhlas artinya Pak.
Surah Al-Ikhlas. Kalau cari dalam kajian-kajian tafsir itu apa ibu, rupanya dua surah itu yang memang namanya tidak diambil dari lafaz kata-katanya. Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlas dalamnya, Pak? Tidak ada. Surah Al-Fatihah ada, surah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah dalamnya? Tidak ada. Kalau surah yang lain ada. Al-Baqarah diulang-ulang kata Al-Baqarah dalam. Ad-duha, wad-duha, wal-fajr, wal-fad di awal. An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Masuk di satu. Nah, kajian sudah sampai. Jadi Bapak Ibu, ikhlas itu artinya memurnikan semurni-murninya. Kalau ikhlasnya dari sabui, Pak. Makanya Bapak, Al-Ikhlas itu surahnya dulu turun di Mekah itu karena dalam rangka memurnikan akidah orang-orang jahiliyah. Maka disebutlah surat Al-Ikhlas. Cara contoh yang paling praktis, yang paling mudah itu memahami ikhlas itu, Pak. Sama seperti, maaf Pak, awak buang air waktu pagi. Buang air waktu pagi itu, Pak, lapihnya, paru, lapang, segala macam. Jadi tersebut dapat mayang pai yang terindah. Indah dapat. Iko setiap tadi malam go iko mata Pak Mesir kan nak. Nyo lapih hanya model tu Pak, paru nyaman, panana lapang, hati ndak berkata-kata. Alai. Ndak disabui sama sekali. Ah itu kira-kira makna ikhlas. Berarti memurnikan semurni-murninya, membersihkan sebersih-bersihnya. Jadi fungsi niat yang kedua itu Pak Ibu, untuk membedakan mana perbuatan seorang itu, apakah dia ikhlas berbuat karena Allah atau bukan karena Allah. Aku setiap doa itu niat itu kan maksud lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau sempat tanya-tanya ini Pak, tanda-tanda waktu isyarat masuk belum? Ya. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu, kita sambung untuk 2 bulan yang akan datang. Akan sampai di bawah. Kalau nak takana tu dah lupa tu aja Pak. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan ilmu kepada kita. Kalau salah itu dari manusia, kalau yang benar itulah datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.